Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dharma Pratnyananda Surawirawan dengan NIM 20141011139. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran serta solusi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Omnibus Law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Yang selanjutnya ada tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta menghilangkan ego sektoral. Selanjutnya ada pelanggaran dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak lazim dari segi bentuk sebagaimana undang-undang lainnya. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan model undang-undang omnibus yang berisi banyak muatan materi undang-undang dalam satu undang-undang. Yang kedua ada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kapasitas hukum. Secara umum, pembentukan undang-undang akuo cacat secara formil atau cacat prosedur. Yang ketiga, penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja telah melanggar asas-asas secara normatif, merujuk pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang layak atau biasa disebut AAUPB. Yang terakhir yaitu tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Selanjutnya, dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Selanjutnya, solusi terhadap penyelenggaraan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Mahkamah memerintahkan kepada pembentukan undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Lalu yang kedua, tangguhkan kebijakan. Yang dimaksud tangguhkan kebijakan yaitu MK memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, hindari ketidakpastian hukum. Alasan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dikarenakan Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Mahkamah juga mempertimbangkan harus menyeimbangkan antara syarat pembentuk sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi syarat yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang terakhir, tidak perlu nomenklatur baru. Mahkamah menemukan fakta bahwa penamaan Undang-Undang Cipta Kerja ternyata menggunakan nama baru, yaitu Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami persoalan para pemohon yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Terlebih, dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, dirumuskan pula nomenklatur cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.